Kerasnya kehidupan jalanan sempat dirasakan Abdul Rohim. Ia pernah hidup menggelandang saat remaja. 2 tahun lamanya, ia luntang-lantung di jalan sebelum akhirnya ditampung di rumah singgah. Kepada tim Berkas Kompas, Abdul bercerita berbagai kisah perjuangannya bertahan hidup kala itu. Waktu saya pernah hidup di Gajah Mada, kurang lebih 2 tahun situ. Ya saya tidur di ruko-ruko saja, ikut teman-teman tunawisma lainnya gitu ya. Kalau lapar itu karena nunggu toko tutup itu baru diambil roti-roti bekas itu dimakan. Sedih deh kalau diceritain. Apa saja sih, nyemir sepatu kadang-kadang gitu. Di waktu yang bersamaan kadang-kadang nanti jam berapa nyemir sepatu, jam berapa lagi jualan plastik di pasar baru itu. Abdul tidak ingin pengalaman kelamnya menimpa anak-anak yang keluarganya terjerat kemiskinan. Sejak tahun 2008 lalu, ia mendirikan komunitas rumah belajar atau RB yang peduli tunawisma, pemulung, dan juga anak jalanan. Saya berpikir tidak bisa bantu dalam bentuk uang ataupun apapun, hanya gerakan-gerakan kecil, tapi itu insya Allah itu bermanfaat gitu. Ya, saya punya tujuan supaya dengan adanya rumah belajar ini, dengan terfasilitasinya rumah belajar, maka mengurangi aktivitas mereka di jalanan, sehingga mereka juga punya waktu untuk belajar. Jangan sampai nantinya mengikuti jejak orang tuanya gitu ya. Pada tahun 2016, komunitas RB resmi menjadi yayasan dan semakin banyak menerima donasi dari berbagai pihak. Kementerian Sosial juga mulai menggandeng Yayasan RB sebagai mitra. Salah satu program yang dijalankan bersama adalah program dapur umum mandiri guna membantu pemulung dan tunawisma bertahan selama pandemi. Ya, salah satunya kami memfasilitasi kegiatan 3 bulan itu dalam bentuk dapur umum mandiri. Selama 3 bulan itu mereka difasilitasi memasak. Dari setiap kelompok itu kita dampingan kami kan ada 5 titik ya. Nah, setiap kelompoknya itu mereka bikin dapur umum mandiri. Tujuannya adalah supaya mereka ini tidak PSBB ini kan nggak boleh keluar ya, maksudnya dibatasi lah. Abdul berharap negara serius menangani persoalan yang membelit tunawisma, memberikan identitas kependudukan dan membuka akses kewirausahaan bisa jadi solusi tunawisma menjadi berdaya. Tidak hanya tempat tinggal, mereka ini kan banyak sekali yang tidak memiliki identitas ya, karena mereka dari asal daerahnya luar daerah, maka mereka juga, makanya kenapa saya sebutkan mereka ini butuh pengakuan sebagai warga negara Indonesia gitu loh. Kalau hanya dibantu hanya sembako kan selesai gitu aja gitu kan. Tetapi kalau misalkan tempatnya sudah ada disediakan dan negara memfasilitasi. Tak hanya upaya negara, gerakan masyarakat pun dibutuhkan agar tunawisma bisa lepas dari jeratan kemiskinan. Gelandangan dan tunawisma ini yang menurut saya lebih kompleks ya. Kenapa? Karena kan kita susah mendata mereka, susah menempatkan lokasi mereka di mana. Ini harus lebih aktif. Saya yakin teman-teman Karang Taruna, ibu-ibu PKK, RT RW itu tahu tahu wilayahnya, tahu daerahnya, tahu orang-orangnya. Tinggal mereka diberdayakan, kemudian dikasih pelatihan-pelatihan. Sejak dilantik 23 Desember lalu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini turun ke jalan menjangkau langsung para tunawisma. Dalam belusukannya, Risma berjanji meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, termasuk soal lapangan pekerjaan. Ikut saya ya Pak. Nanti saya cari ke balainya. Nah iya ke rumah. Nanti Bapak tetap bisa mulung, cari pulungan. Saya bantu cari kerjaan ya. Janji tersebut diwujudkan negara dengan mempekerjakan sejumlah tunawisma di perusahaan negara. Lantas, efektifkah langkah ini? Pola rehabilitasi itu tidak bisa diloncati begitu ya. Ketika dijemput tunawismanya, dia kemudian harus dilakukan observasi, kemudian ada assessment ya, penilaian untuk mengetahui derajat permasalahannya, kapasitas yang dia miliki, kemudian nanti diberikan program-program rehabilitasi. Ya, jadi nggak bisa langsung ditempatkan. Dasar dari masalahnya adalah bahwa mereka cara berpikirnya belum dirubah. Ya, ini justru fondasinya. Ini fondasi dari rehabilitasi itu.
mentalitas ini yang harus dikikis dulu ya, bersamaan dengan ditambahkan keterampilan-keterampilan yang membuat mereka bisa mencari sumber penghidupannya yang lebih layak. Sebetulnya dari awal sejak Bu Menteri jadi menjabat sebagai Menteri Sosial, Bu Risma, itu sudah 38 orang yang didampingi di balai tersebut. Nah, dari 38 itu kan diberikan pembinaan secara intensif. Artinya kegiatan perubahan sikap perilaku dan mental itu dilakukan oleh balai. Dan juga yang penting di asesmen selama proses itu berlangsung. Sehingga ketika ada peluang di perusahaan Kamalagon BUMN itu bisa terseleksi calon-calon yang potensial dan dianggap akan mampu melakukan tugas-tugas yang diemban nanti ketika bekerja di perusahaan BUMN tersebut. Ada harapan ingin bahwa semua keluarga saya ini gitu pindah kemana yang selayaknya aja. Saya ingin saya sewa tanah Pak, sekecil apapun juga Pak, saya bisa mengelola jualan asongan sekalipun saya jalani Pak. Saya mau beli barang-barang aja, barang-barang yang berguna aja. Buat makan, beli susu, saya kan lagi hamil juga. Buat usaha sebaik-baiknya, kita jualan kopi. Suara tunawisma, suara tak terdengar. Bermimpi, perlindungan kesehatan, kepastian identitas kependudukan, hingga rehabilitasi sosial berkelanjutan dapat terwujud. Sehingga hidup berkalang derita dapat ditinggalkan, berganti upaya dan berdaya mengubah nasib keluarga.